wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis media perumpamaan materi akidah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode perumpamaan. Metode perumpamaan merupakan cara yang dilakukan dalam menyamakan suatu materi yang bersifat abstrak atau gaib menjadi materi yang bersifat nyata untuk menangkap hakikat makna materi yang sebenarnya. Adapun macam-macam perumpamaan dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu amsal musarahah. Amsal musarahah adalah perumpamaan yang dijelaskan menggunakan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasybih. Yang kedua yaitu amsal kaminah. Amsal kaminah merupakan perumpamaan yang tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsilnya, akan tetapi menunjukkan makna-makna yang indah. Kemudian yang terakhir yaitu amsal mursalah. Amsal mursalah merupakan kalimat-kalimat bebas yang tidak dijelaskan dengan jelas lafaz tasbihnya. Adapun kelebihan dan kekurangan pada metode perumpamaan ini yang pertama itu kelebihan. Kelebihan pada metode perumpamaan ini yaitu dapat menjelaskan materi-materi yang bersifat gaib atau abstrak. Kemudian yang kedua yaitu dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang terakhir yaitu dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang sedang dipelajari dengan secara signifikan. Setelah kelebihan dari materi ini, adapun kekurangan pada metode perumpamaan ini. Yang pertama itu tidak semua materi bisa dijelaskan menggunakan metode perumpamaan ini. Kemudian yang kedua itu metode perumpamaan ini ialah kesulitan dalam menyediakan media atau alat peraga yang akan digunakan pada setiap materinya. Kemudian yaitu pada metode perumpamaan ini peserta didik kesulitan dalam memahami alat peraga yang sedang ditunjukkan oleh pendidik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, tadi telah kita saksikan pemateri pertama menyampaikan tentang model pembelajaran berbasis media perumpamaan, yakni Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat alaihissalam. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua atas nama Khairul Amri Fatullah akan menyampaikan sebuah materi tentang ayat-ayat perumpamaan tersebut, dan sekaligus saya akan memberikan atau menyambungkan dengan alat peraga yaitu Ka'bah dan gambar foto malaikat, perumpamaan sebagai perumpamaan malaikat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah bahwa Allah yang Maha Esa dan kepadanya kami menyembah, dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam bahasa Arab. Di sana ada kata lam yang bermakna tidak ada seorang pun. Itu namanya mutlak, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dalam hal ini kaitannya dalam alat peraga, yakni saya telah membawakan sebuah alat peraga, contohnya Ka'bah. Di sini kita simbolkan Allah Subhanahu wa taala seperti Ka'bah. Kenapa? Karena seperti kita ketahui dalam historisnya, Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin dimanapun ia berada. Di seluruh dunia semuanya
berkiblat ke Ka'bah, dan tidak ada seorang pun yang berani menghancurkan Ka'bah kalau nyawanya akan terancam kemudian. Maka dari itu di sini saya simpulkan sebagai Ka'bah karena Ka'bah merupakan kiblatnya orang-orang Muslim di seluruh dunia. Di sini kita bisa mengambil simbol Allah Subhanahu wa taala berupa sebagai Ka'bah karena Ka'bah merupakan sebagai pusat ibadah dari seluruh kaum muslimin, muslimat, orang-orang muslim di seluruh dunia. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu tentang perumpamaan malaikat. Di dalam Al-Qur'an, Quran surah Hud ayat 49 atau ayat 69 sampai dengan 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira.
Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami menyampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua? Ia benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka, para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih." Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak." Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia Lut berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap kaumku ini. Tidak adakah yang di antara kamu orang yang pandai?" Mereka menjawab, "Sungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Mereka, para malaikat berkata, "Wahai Lut, sungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut ada seorang malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat ini diutus sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Lut alaihissalam. Namun para malaikat ini pun berkunjung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiba di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, para malaikat ini disambut dengan gembira oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana adatnya orang Arab, jikalau ada orang yang bertamu, tamu tersebut dimuliakan oleh mereka. Ketika tamu tersebut dipersilakan duduk oleh Nabi Ibrahim, dikeluarkan jamuan berupa makanan-makanan yang lezat. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam terheran, kenapa para tamu ini tidak menjamah makanan atau jamuan yang telah dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim perlahan-lahan mulai khawatir, dan ketika itu para malaikat disebutkan dalam Quran surah Al-Hud ayat 69 sampai 81 tersebut bahwa kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat mengatakan seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai takut. Akan tetapi para malaikat itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Jangan takut. Kami diutus bukan datang kepada engkau, akan tetapi kami diutus untuk kaum Nabi Lut alaihissalam. Kami ke sini hanya untuk menyampaikan kabar gembira kepada engkau, wahai Nabi Ibrahim. Sungguhnya sebentar lagi engkau akan dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, dan setelah Ismail lahir, beberapa hari kemudian akan lahirlah Ishak alaihissalam. Inilah kakak kami diutus untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada engkau." Maka ketika para malaikat telah menyampaikan berita gembiranya, mereka tersebut pergi untuk menemui kaum Nabi Lut alaihissalam.
Di sini bukan utusan itulah yang menjadi poin, apakah dia diutus untuk Nabi Ibrahim atau diutus untuk Nabi Ismail atau Nabi Lut alaihissalam. Akan tetapi para malaikat ini, kita di sana, para malaikat ini diumpamakan sebagai seorang laki-laki yang tampan. Para malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berupa malaikat, akan tetapi mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berupa manusia sebagaimana layaknya manusia ketika itu, yang mana parasnya tampan malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah poinnya dalam perumpamaan ini. Oleh karena itu, saya di sini akan menyampaikan, di sini ada saya bawa alat peraga dan akan saya sampaikan apa kaitannya peristiwa tersebut tentang alat peraga yang saya bawa. Di sini ada alat peraga yang berupa gambar laki-laki yang tampan. Umpamanya sebegini saja. Kita umpamakan para malaikat itu adalah laki-laki tampan yang tergambar di gambar ini. Sebagaimana seorang laki-laki itu diutus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Oleh karena itu, kaitannya adalah kita bisa melihat bahwa laki-laki tampan itu tidak jauh beda dengan yang berada di gambar ini. Oleh karena itu, inilah perumpamaan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Mengenai persisnya atau tidaknya, wallahu a'lam, sungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Akan tetapi di sini kami hanya menjelaskan perumpamaannya sebagai orang laki-laki yang tampan. Inilah rupa perumpamaan para malaikat yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa laki-laki yang tampan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan, dan apabila ada kata-kata yang benar yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan penonton sekalian, mohon untuk diambil hikmahnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan alat peraga ini, mulai Ka'bah, foto tampan, perumpamaan tersebut bisa kita ajarkan kepada peserta didik kita. Khusus untuk para guru sekalian yang ingin menjadi guru, yaitu kita harus menggunakan alat peraga kita tentunya untuk adik-adik kita yang masih berada di SD, SMP, mereka pemikiran mereka masih berbentuk sesuatu yang harus nampak. Artinya untuk memberikan pemahaman kepada mereka, kita harus menggunakan alat peraga, yang mana alat peraga ini adalah sebagai sarana, sebagai tarighah supaya memberikan pemahaman kepada para peserta didik itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.